Pangrukti Loyo, cerpen Sani Bikuncoro, narator Nur Atmaja. Sebatang lilin dinyalakan. Cahaya redup bermula, terang kemudian. Asap tipis melapis lidah kuning itu. Sangat sebentar sebelum memudar. Kemana asap menuju? Ataukah dia hanya demi menuju pada akhir? Berjarak tidak jauh dari lilin itu, kau temukan dirimu sedang berpikir tentang sebuah akhir. Sejak semula kau tahu bahwa kalian akan berakhir. Suatu kali, bahkan kau berkata dengan nada sedikit ringan dan lebih dari separuhnya pahit, bahwa kebersamaan kalian akan sangat sebentar. Bukan karena agama mengharamkan, melainkan lebih karena kesadaran tidak ada masa depan bagi kebersamaan yang terpicu oleh romantisme kenangan silam. Serupa reuni yang marak karena jaringan pertemanan membuat setiap orang saling mencari dan menemukan jejak satu sama lain. Sedemikian menggairahkan reuni itu. Pada awalnya, yang pertama saja. Sesudah itu, tak lagi tersisa gairah yang memadai. Penasaran telah tuntas, pembuktian-pembuktian telah tampak. Keping silam yang berserak telah cukup mengutuhkan sesuatu dan tetap menjadi kenangan yang tak terlalu perlu untuk dilanjut, apalagi terangkai ulang. Angin menghampiri. Lidah api bergetar seketika. Gemetar dia dalam gerak yang risau. Kau mempertimbangkan apakah api itu memerlukan penjagaan demi tetap menyala dengan terang. Di sisi yang lain, dengan gerak defensif, kau jaga hatimu dengan harapan yang sederhana. Oleh karena kau tahu betapa rapuh hatimu yang sebenarnya. Komitmen akan basi janji itu dengan segera. Katamu di antara belitan rengkuh lengan yang liat. Lebih kupilih pelukan, karena akan senantiasa hangat, kapanpun disajikan. Tentu kekasihmu setuju. Tersimpan padanya persediaan pelukan yang tak terbatas. Kau ingat pelukan-pelukan itu. Paling mendebarkan selalu yang pertama. Sesudah pintu tertutup, memisahkan kalian dari pasang mata yang harus diingkari. Selalu lama kalian berpeluk, meredakan kangen yang akut. Yang terhangat adalah ketika tubuh tak lagi berjarak. Sentuhan yang meningkatkan suhu, pori-pori yang mengalirkan peluh. Dalam cahaya, batang lilin mencair serupa peluh. Meluncur lembut cairan itu, bergulir memburu dingin, membuatnya beku sebelum benar-benar jatuh. Seberapa jauh jarak dingin dari cahaya? Kau sedang berusaha menghitungnya. Bermula saat mata mengatup. Gelap sesudah itu, menjauhkan cahaya darimu. Hitunglah kemudian berapa jarak saat dingin menjalari ujung kaki dan menjalari tubuhmu. Adakah 5 hitungan?
Namun sebenarnya jarak tak pernah benar-benar merisaukanmu. Jarak yang jauh tak pula menggelisahkan. Justru menjadikan janji temu kalian mengalirkan adrenalin yang tak sudah-sudah. 9 jam jarakku menuju kepadamu, seru kekasihmu suatu kali. Nyaris berteriak demi mengalahkan bising deru roda yang sedang melaju. Hilang timbul suara itu, berseling dengan deru angin dan sinyal yang terhalang. Berdebar hatimu seketika oleh rindu yang mengguyur basah sekaligus. Karena putaran otak di kepalamu demi menemukan alasan yang tepat untuk meninggalkan rumah selepas tengah malam. 9 jam lagi. 9 jam terlama yang pernah kau jalani. Seolah batas rindu makin meninggi, nyaris menenggelamkan. Gejolak tak sabar berloncatan kian kemari. Jarak jauh, kau tahu sesudah itu adalah justru kendali. Saat terputus jarak itu menjadikan hasratmu liar tak tentu arah. Nyaris tak tersisa kesabaran yang sejauh ini mengendalikan dan menjagamu. Sampai di mana? Demikian kau bertanya berulang-ulang ketika itu. Seolah tak ada tali kekang yang mengendalikan pola rindumu. Liar rindu itu menyingkirkan kemampuanmu menahannya. Malam yang bergerak lambat, serupa putaran roda, menempuh 9 jam, membawa kekasih menghampirimu. Tak sanggup matamu lelap, melainkan terus berjaga oleh karena debar penantian. Dan di tengah dingin subuh saat embun pertama bergulir, berdentanglah genta pintu penanda datang pemilik pelukan yang tak pernah gagal menghangatkanmu. Berdentang suatu bunyi menghampiri pintu telinga, menelusur labirin liang dengarmu. Lembut nian, seolah melayangkan sesuatu yang tak asing bagimu. Membawa padamu sebuah damai nan tentram. Senandung malaikatkah itu? Untuk membangunkan atau sebaliknya, mengantarmu pada gerbang tidur yang tak berbatas. Penelusuran pada batas-batas ingatan membawamu pada muasal suara. Itulah senandung yang selalu kau katakan bagai nyanyian malaikat yang selalu menghanyutkanmu dalam doa panjang di rumah ibadah berdinding batu pecah itu. Bangunan tua dengan pohon-pohon pinus di pelataran yang hembus anginnya menggigilkan, namun senandung yang terpantul di dindingnya selalu mendekap dan menghangatkan hatimu. Berapa lama hangat hatimu akan bertahan? Cahaya telah bergerak menjauh, membiarkan dingin menjalari ujung telapak kakimu. Bergerak lambat menuju hati dan tidak akan berhenti sebelum mencapai titik beku jantungmu. Aku tak ingin berhenti mencintaimu, katanya padamu suatu kali. Kau belum terbangun ketika itu. Nyawamu masih berserak di antara lipatan selimut, masih melayang bersama aroma bantal sisa jejak tidur semalam. Patahan kata itu utuh terjaga dalam kotak ingatanmu, lengkap dengan hembusan nafas yang menyertainya. Itulah kata yang serupa matahari bagi sebiji benih dirimu. Serupa kayu menjaga nyala api demi menghangatkan hatimu. Bila tak berhenti, artinya
Sepertinya seolah perjalanan yang tak akan pernah tiba di tujuan. Katamu serupa gumam di antara kantuk yang memudar. Kaulah perjalananku. Telapak tangannya mencarimu di bawah bantal. Hatimu erat tergenggam. Tujuan. Siapa peduli ketika tangan kekasih dalam genggaman? Tujuan hanya akan membawamu pada sebuah akhir. Sungguh, itu bukan tujuanmu. Sama seperti kekasihmu, tak ingin berhenti. Namun sumbu lilin telah hangus hingga ujung. Lidah api mulai pudar. Tak lagi cukup menjaga nyala cahaya. Sungguhkah ada yang benar-benar tak berhenti meski keinginan tak pernah surut terjaga? Matamu terbuka dan kau temukan kekasihmu terlelap dengan jemarimu dalam genggaman. Hangat nafasnya membawamu pada kesadaran bahwa tidak ada yang mampu berjaga selamanya. Bahwa selalu ada akhir bagi segala sesuatu. Setidaknya jeda sebelum memulai kembali. Seketika itu kau ingin menangis. Pedih hatimu tak tertangguhkan. Mengetahui bahwa kalian akan berada pada sebuah akhir yang tak teringkari. Kau dengan gulir air menetes pada bantal. Serupa butir embun meninggalkan ujung daun menuju tanah pagi hari. Itulah air matamu. Senandung itu lagi terdengar seolah memanggilmu dari jauh. Samar menggerakkan hatimu untuk mencarinya. Ya, hatimu, bukan kaki. Karena batang penopang tubuh itu telah mendingin dan terkunci gerak. Tak apa. Toh, kau tak hendak beranjak. Entah kaki atau hatimu meninggalkan genggaman kekasih. Lagi kau menatap kekasihmu dan kembali jatuh cinta, entah untuk yang keberapa kali. Kau tersenyum kemudian, melupakan jejak air mata yang bahkan belum mengering, demi menyadari bahwa jatuh yang satu itu selalu berhasil membahagiakanmu. Mendadak datang seseorang menghampiri. Seseorang itu mengurai genggaman kalian. Meletakkan jarimu serupa simbol doa di dada. Membenahi tangkai-tangkai bunga rumput dalam genggamanmu. Romo, bisakah dimulai ibadah Pangruk Piloyo sekarang? Seseorang itu bertanya dalam bisik perlahan. Kekasihmu terkejut sesaat, seolah terjaga dari renungan yang berserak tiba-tiba. Dia seolah tidur. Gumam kekasihmu menyimpan getar yang tak tersembunyikan. Itulah dia. Tidurnya selalu tenang, tak pernah bergaduh. Apalagi melanggar batas wilayah tilam kami. Gumam seseorang sembari mengangkat jari perlambang koma tanda petik. Ada senyum yang sayu padanya.
kulit pipinya yang pucat alangkah kering dan muram, mengingatkan pada lembaran dedaun yang tak berhujan menempuh kemarau panjang. Bukan hendak menyerah bila dia seolah menunggu keberangkatan itu, melainkan lebih karena ingin berdamai dengan sakitnya. Terima kasih Romo, kebetulan datang sepagi itu, membuatnya tak merasa sendirian di saat akhir. Istriku yang malang. Entah bagaimana saya harus menyesal, tak berdaya, terhadang perjalanan untuk berjaga di saat akhirnya. Seseorang itu melanjutkan gumamnya sambil menyusut sudut mata. Telah tergenapi keinginannya. Dia selalu berharap akan berangkat pada sebuah pagi yang muda. Nafas kekasihmu terhela panjang. Punggung tangannya terulur menyentuh pipimu. Kau ingin meraih sentuhan itu, menangkap hangatnya. Tapi seseorang menebarkan selimut berterawang di atasmu, memberimu gelap yang samar dan dingin. Titik beku telah mencapai inti jantungmu. Akan selalu kau ingat pagi itu. Adalah sebuah pagi yang muda, saat langit pias oleh mendung awal hari. Lantai kayu ruang baca itu masih menyimpan sisa hangat tubuhmu. Helai buku terbuka di pangkuan, berlapis nafas terakhirmu. Penggalan cerita di dalamnya belum selesai kau baca, sebagai pengantar lelap bagi kekasihmu semalam. Tak apa, dia akan melanjutkan pembacaan itu sembari melanjutkan perjalanan. Dia tidak berhenti mencintaimu.